silakan. Silakan ya, dan ya Bruno. Pilihan yang begitu baik ya. Bagaimana Bruno ini ditutup saja Saya suka. menjadi satu hero kemenangan juga yang dari tadi kita lihat selama hari ini. 100% win rate nih Bruno. Ya, dan Vexana juga di band ternyata ya. Oke, kita balik lagi untuk Bruno. Memang kita nggak melihat adanya pertambahan yang signifikan, tapi ada beberapa update atribut juga yang memang sudah dialami oleh beberapa hero ya, terutama untuk marksman. Semua marksman, hampir semua average-nya ini mengalami peningkatan attack dan ada penurunan untuk di HP-nya. Jadi memang plot untuk marksman yang sekarang adalah menjadi penggendong buat di late game. Yep, penggendong handle ya. Jadi ujung tombak lah ya nanti di late game sebelum kita lihat di early game-nya biasanya XP jungler udah setup duluan, ngasih space terus-terusan kan. Makanya kita sering ngeliat juga di mana gold lane ini jarang banget disenggol. Iya. Ya mesti dibiarin aja kita perangnya XP aja, ayo. Tuh. Atau di lane turtle lah. Benar. EXP juga bukan tanpa alasan ya. Kenapa lebih sering buat diharas dari lane-nya. Karena mereka butuh EXP untuk lebih cepat jadi di early game. Biar bisa lebih setup duluan ya. Kayak tadi kita lihat bagaimana fight-nya yang di game 1, MN1 itu kan ditekan dulu kan biar lambat gitu buat ngezoning. Sampai dibantu ya. Dia bisa level 4 duluan juga. Makanya kayaknya nih XP kayak tadi kan Dixon bebas banget kan, dia bukan flicker, dia Brevis Fighter. Kapan ya kita dapat XP kayak gitu ya? Kita ajakin aja yuk. Sudah pasti mereka tidak mau. Nah ini apakah Curse Matilda? Matilda. Ini apa? Masih di band sekarang Matilda. Pick or ban ya masih ya? Masih. Masih pick or ban. Ya menghindari aja ya Matilda ini walaupun memang hasilnya masih belum baik gitu loh. Betul. Mari kita lihat yang terbuka sekarang ada Arlott, terus juga siapa lagi nih? Ada Arlott, ada Novaria. Ya Novaria ada. Iya dan Arlott. Fix. Arlott sekarang tujuan utama ya. Dan win rate Arlott tergolong cukup besar ternyata. Yap. Oke. Tapi ya kita akan melihat untuk dua yang langsung diamankan oleh Dewa United. Novaria. Kari lagi kan kok Novaria Kari. Novaria sih. Novaria punya potensi besar banget. Clear lane, open vision gratis, damage besar, mancing musuh untuk beli toilet armor. Oke, toilet armor ya. Iya, kalau nggak ada toilet kan biar Athena juga berasa kan. Dan itu dia. Dan benar Novaria. Dan juga Kari. Lagi. Exactly. Ya. Kita summon kembali. Iya, karena kita tahu bagaimana tidak ada Bruno kali ini, tapi ada komen dari cewek. Apa itu? Rian adalah salah satu faktor yang membuat Dewa kuat saat ini. Dia salah satu roam dengan kemampuan makro yang bagus. Yap, saya tidak akan membantah itu. Betul. Setuju, saya juga. Setuju deh sama cewek. Tapi Cloud kali ini muncul. Cloud Eman. Ini cloud jenis apa lagi nih yang akan digunakan ya? Cloud jenis apa? Iya, cloud Purif kah belum ketahuan kan sejauh ini kan. Belum, dan Cloud memang bagus juga. Pemilihan dari Cloud adalah untuk bisa menggapai area belakang. Ini lebih ke untuk bisa menangkap Novaria. Agar gak bebas sama sekali. Karena ya kalau memang Novaria dikasih kesempatan ya dia bakal selalu bisa mencicil. Dan adanya Novaria, baru mau bilang ya, healer dibutuhkan. Terkadang gak semua tim memang. Tapi dibutuhkan untuk bisa mereka sustain di laning-nya. Kayak ini ada Angela. Kalau yang dahulu kala Minotaur. Iya benar. Tapi ya kalau ngelihat kayak gini, ini ada chance kemungkinan Cici bakal bisa di-ban. Baxia bakal bisa diambil mungkin. Baxia betul. Atau mereka akan memainkan metode pick off juga untuk bisa membuat pergerakan yang dimiliki oleh entah itu nantinya Cloud juga akan sedikit ragu-ragu. Karena kita tahu dia kemampuan untuk Drian untuk melakukan pick off gaming ya bagus juga, entah itu nanti dengan Cho, entah itu dengan hero yang berbeda lagi. Oke. Dan sekarang pilihan untuk Dewa masuk seperti ini, melihat adanya Angela. Baxia sebenarnya open untuk mereka. Kalau mereka mau, mereka bisa cut 50% untuk attack heal dari Angela. Oke. Baxia sih bisa jadi opsi. Karena kita ngelihat juga Gary berkali-kali pakai Baxia ya. Baxia dulu ternyata. Yang langsung dikeluarkan juga. Udah. Ada Baxia. Mau tutup siapa nih? Mau Cici? Atau Cicinya bisa diambil di pick keempatnya. Atau ya benar, atau Cici dilepas saja. Ada Fredrin dengan Barats. Oke. Iya, Fredrin Barats XP-nya bakal diambil aja udah. Export bisa di-ban kalau gitu berarti. Karena ada kemungkinan juga untuk Arlott ini ada di roam terus Angelanya di mid. Oke, banyak ya. Banyak skenario yang bisa dibawakan juga karena kita pernah ngelihat waktu itu sempat ada RBL ya yang bahkan nggak bawa magical damage kecuali Angela. Tapi masih dengan respect Fanny. Tetap ya. Tetap respect Fanny. Tapi Supercan memang powernya Fanny banget sih dia. Kemampuan Supercan itu berbahaya. Oke. Tamus.
Tamusnya di band. Kalau waktu masih Lanaya yang bermain ya, Tamusnya jungle biasanya ya. Iya. Sekarang Tamusnya lebih diplot buat Dixon ya. Yap. Karena kita sempat ngelihat perform Dixon ke zoning Moai. Iya. Tapi ya untuk tapi untuk Fredrin nih sama-sama menjadi kekuatan jungler zaman now, Om. Kayak Iya. bahkan tadi aja Kairi 3 game pakai Fredrin semua. Iya. Sebenarnya ya, sejujurnya nih ya, aku jarang ngelihat Fredrin kalau di rank dari Ya. 3 bulan yang terakhir. Hero kompetitif ya. Betul, tapi seminggu terakhir banyak banget yang pakai Iya. Fredrin. Dan Oke. 3 bulan ke depan Fredrin lagi. Iya. Baru ngerasain gak sih ini dari efek buff-nya? Iya benar. Cooldown-nya kan cepet banget. lagi Fredrin lagi. Fredrin ya makanya di ban aja udah. Janganlah dicoba-coba ya sepertinya. Karena mungkin dari sini Dewa udah bakal ngambil ke XP-nya dulu nih. Yap, kalau Dewa mau mengamankan ya Cici opsi yang oke. Jangan Atau- sampai ada kombinasi antara Cici Angela. Iya. Yep. Atau X-board-nya juga bisa diambil. Dan ternyata yang ditutup adalah Minotaur. Oh, oke. Plus untuk sekarang juga untuk mengimbangi kalau apabila ya dari jungler ini nanti bergerak ke arah Baxia, Martis. Martis juga oke. Kendala dari Martis adalah Late game. dia di 5 menit awal hampir wajib buat dapetin point kill dulu. 2, Oke. kalau dia gagal dapetin early advantage, itu fall off-nya lebih cepat dibandingkan dengan ya kalau gak dapat kill, Kita tahu dia late game-nya fall off. fall off. Apabila dia tidak mendapatkan poin kill di awal, akan makin cepat lagi tuh. Makin cepat lagi. Makin cepat Ya, lagi. jadi biasanya kalau kita lihat perbandingan ya antara Martis ya kita lihat aja di 2 mungkin atau 5 menit awal berapa poin kill yang bisa didapatkan dengan Martis. Oke. Oke. Tapi kita akan melihat bagaimana dari Cici-nya diambil. Yes. Tapi berarti ada kemungkinan bisa jadi X-board. Iya, Xbox Tapi bisa terbuka. kalau skenario-nya ini Angelanya di mid. Biasanya junglernya itu kan bawa magic lagi kayak Baktia, nutup lah dikit. Dan Angela belum punya pasangan sebenarnya ya. Iya, Barat kan. Ya Barat mungkin. Barat ada. Martis, ayo. Apalagi kira-kira? Atau ya kalau kayak gini biasanya musuhnya Baktia, Daerot. Daerah sekalian ya. Kalian aja langsung burst down abis. Tapi ya kalau misalkan kombinasi ya bicara Angela dengan Cloud juga itu bakal ngeri banget sih. Yap. Ada tambahan movement speed, dapat extra shield juga. Yap, oke. Tapi untuk 2 yang langsung diamankan oleh Bigetron Alpha, yaitu menuju ke arah X-board-nya. Dan ini menunjukkan bahwa harusnya Angela bakal ada di mid lane. Dan Daerot. Dairot, Xbox, Dairot, Xbox EXP, musuh utama buat Cici. Dairot, ini untuk memberikan penetration ke Tortoise Poison, ke Ya. shield HP pool milik Baxia. Dan ternyata dengan adanya X-board ini juga lumayan menutup lah setidaknya dengan magic power yang kurang dari sisi Bigetron Alpha. Ya. Ya setidaknya kalau bawa Ice Queen ya kan ada magic damage. Tipis aja gitu ya. Tipis aja Tipis gitu aja. loh. Tipis-tipis abang. Bahkan bisa aja jadi 2 Ice Queen nantinya. Iya. Dengar gak barusan awal? Apa? Tipis-tipis abangku. katanya. Oke. Last pick. Oke kita fokus last pick lagi. Romer. Romernya menuju ke arah Kaja. Kaja. Pick off kan yang terjadi. Pick off kembali dan ini strategi lama. Kaja, Kari. Iya. Ya kita tahu lah ya. Di late game benar-benar perih, di early game mereka unggul, mereka akan bisa tarik siapapun juga untuk langsung di-convert jadi point kill. Disimpan sampai belakang. Siapapun nanti apabila kita tahu Kaja, efek suppress. Ini tidak akan berpengaruh. Spell apapun itu, jadi kita lihat saja seperti apa itu, akankah berhasil atau tidak. Oke. Dan kita akan melihat dari counter index-nya juga nih Om. Dari early to mid game potential, ini memang ada di tangan Dewa United. Melihat bagaimana mereka cukup performnya untuk hero-hero yang tebal. Di late gamenya sebenarnya masih 50-50 dari indeks kita yang sekarang. Karena memang benar ada Dairot, tapi Dairot ini untuk di late gamenya yang menjadi masalah adalah kalau dia build-nya full attack item, dia akan sangat tipis. Yap, tapi bisa langsung burst abis. Betul. Oke, dan kita akan melihat seperti apa nantinya di line of down karena ini adalah match point untuk Bigetron Alpha. Yap, dan sekarang waktunya kita menuju ke Land of Down. Tapi seperti biasa kita mau bertanya dulu ke MPL Arena. Game kedua akan menjadi milik siapa? Dewa atau Bigetron Alpha? Dewa atau Bigetron Alpha? Kurang keras Dewa atau Bigetron Alpha? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Wih, dan suara-suara dari agresivitas juga sudah mulai terdengar di mana Case
kali ini harus mundur. Kayaknya ketinggalan satu minion ya, sehingga gak level 2 nih. Satu minion kecil ya. Ya satu minion kecil. Oke, dan Gary ini berhasil untuk mendapatkan orange dan juga purple buff. Dia cukup cepat memang, tapi bantuan langsung dikirimkan. Toriso yang masuk ke sana berusaha untuk mengganggu juga. Karena memang Cici ini untuk di laning, dia sedikit lebih lama membersihkan lane-nya. Pelan, karena dia single target. Ya, dan juga permasalahannya di sini Moreno cuma bisa ngebantuin dari jauh. Oke, Ulito Wonder ternyata masih bisa diamankan. Super Ken dengan Retribution-nya. Astral Sphere damage-nya masih belum segede itu. Belum, masih di awal Tapi ya. kalau di late game, Sakit. sering kali menjadi pencuri loh dia. Oke, dan mari kita intip sedikit untuk talent kali ini. Dixon, Cici, bukan fighter tapi emblemnya, tapi dengan support jadi mengincar untuk tambahan dari efek heal sebanyak 12% dan juga movement speed yang bisa diberikan oleh Cici ini. Masih adem ayam sejauh ini pertempuran di antara kedua tim ini. Namun mereka semuanya sudah mulai bergerak dan di bawah anteng dulu. Ayam anteng banget ya karena dua marksman-nya masih tetap dengan basic common emblem. Ini untuk Cloud juga, jadi dia cukup sustain nanti untuk bisa menerima damage-damage dari Kari. Ini Cicinya juga dari tadi dipegangin sih sama Xborg ya. Tapi rame-rame kayaknya ke atas. Udah mulai ada migrasi di bagian atas. Namun sekarang Gary datang dan juga menabrakkan langsung. Tapi udah ada first blood yang langsung diciptakan di area tersebut. Dan juga Sorizo, Flicker mau gak mau harus keluar. Dan satu first blood yang berhasil untuk diamankan oleh Dewa United. Mereka manfaatkan dengan setup menuju ke Turtle karena lihat Super Ken sudah mulai di zoning oleh Dixon. Oke, sementara sekarang Dixonnya dengan satu yoyo yang dia milikin. Diikuti kemanapun dia pergi dan juga total menjadi milik dari Dewa dengan sangat nikmatnya. Dan juga di adjustment. Ditembak begitu sih. Keluar. Ini adalah Novaria Supremacy. Begitu terlihatnya dari tadi kita di-ban terus-terusan dan dengan adanya 1 kill dan 1 assist itu semuanya sumbangsi juga dari Novaria. Benar, 100% ya. Kill participation untuk di awal juga. Dan audience prediction tipis banget. 51% untuk BTR dan 49% untuk Dewa. Bedanya 1% doang ya. Cuman satu. Iya karena memang sesengit itu sih. Kita lihat juga gimana game yang satu begitu intens tapi Drian ini harus berhati-hati karena Ki ini bisa spamming dari Vengeance-nya nanti. Waduh, hilang tuh satu wave. Clear-nya cepet kan? Ini kalah clear cepet sih dari Moreno-nya. Udah pasti bakal kalah rotasi, bakal kalah clear. Ya. Rotasi lebih jalan jelasnya buat Dewa dari area mid-nya karena cepat untuk Novaria. Tapi top ini masih bisa ditahan sebenarnya karena Cici nggak bisa jalan terlalu jauh juga meskipun dengan emblem support yang dipakai. Tapi Gary bakal nyoba nabrak. Nah di bawah tuh numpang lewat aja tuh, nge-trigger langsung Blazing Duet tadi yang dimiliki oleh Eman. Dan pada akhirnya ada pergerakan dilakukan oleh Moreno untuk bisa masuk ke dalam tubuh dari Eman. Hardguard-nya ternyata masuk ke tubuh dari Eman. Memang tidak ada yang terpick off juga, tapi sejauh ini Wattnya juga ini harus lebih hati-hati lagi karena gerakannya ternyata udah dibantuin. Oke, siapa yang akan menjadi korbannya? Siapa yang akan langsung ditarik dengan satu defense jalan benar saja. Ada satu speedy lightning tadi udah dikeluarkan dan sangat-sangat cepat hilang kali ini dari Kaye. Karena ini adalah combo klasik yang udah sering kita lihat juga ya, Kaja Kari. Kaja Kari, siapapun yang ditarik, apalagi kalau item sudah selesai. Ini langsung tumbang, langsung hilang. Apalagi di awal kayak gini ya, mungkin beberapa player ataupun hampir semuanya masih empuk aja gitu loh. Betul, dan yang dihindari itu jangan sampai item-item dari Dewa lebih cepat jadi satu dibandingkan dengan lawan. Yang nge-zoning dua orang kayak begitu tuh Drian sama Gary tuh. Oke, sementara Wattnya diberikan begitu banyak makanan dan juga Super Ken yang mulai maju ke bagian depan. Tapi ada Astraliko di bagian belakang ditembakin Speedy like Will. Sakit banget. Bahkan tuh sekarang Dixon yang udah mulai hadir siap untuk mengantarkan. Ya begitu menyakitkan Ki-nya bagi ke arah mana. Tweet lagi. Ki-nya berhasil langsung dilangkah begitu saja. Bahkan Dixon pun harus menghentikan vengeance yang dia punya. Tapi Kaja langsung terkapar pula. Tadi ada flicker sih, tapi memang masih kena juga hit terakhirnya. Dan sekarang Gary harusnya akan bisa mendapatkan kembali turtle yang kedua. Tapi itu pergerakan dari Dixon yang langsung turun gunung. Curtain Skull Connect 2, itu sih nyusahin banget. Dan jangan lupa ya, dia kan membawa emblem support tadi. Jadi movement speed-nya jelas bakal nambah juga. Plus ada agility yang memang dibawakan oleh Dixon. Jadi memang siap untuk melakukan atau membuat Cici ini menjadi lebih mobile. Dan terlihat kali ini Dewa United mereka berubah haluan ya. Mereka coba untuk pegang dengan adanya umpan-umpan atau dari inisiasi yang dilakukan oleh Drian. Ya kita lihat bagaimana Dewa ya ini. Mereka main pick off sekarang. Mereka pokoknya lihat satu, ready misalnya dari defense judgment. Tarik aja udah. Itu barusan di retri ya udah. Karena pede ya, tapi Ki. Dia menemani para berbeda. Ki akankah bertahan? Masih bisa kabur lagi dengan satu flicker tapi Gary. Mengejarkah? Enggak.
Numpang lewat. Super Ken yang ditabrakin. Ditembak lagi dengan Astral Eco yang ataupun Astral Spill yang dia punya. Bahkan Meteor pun tadi udah dikeluarkan pula dengan DPS yang dia miliki. Oke, tapi kayaknya ini mati-matian sih buat defense satu altar turret dari top dan Blazing Duet. Waduh, Blazing Duetnya berani banget dan sekarang Drian dia terjebak di area tersebut. Driannya pula sempat hilang. Ada Wan di bagian belakang namun Gerinya sendirian ada di bagian depan dan Dixon yang mulai hadir untuk bisa mengantarkan damage dan juga Vengeance yang diaktifkan. Kinya bagi ke arah mana tapi mereka semua masih berada di dalam area pertempuran tersebut. Dixonnya kabur, Wan-nya sedikit lagi tersisa. 4 player dimiliki oleh Dewa pun pulang dengan teratur. Wah, ini sama-sama sering banget fight tapi jarang ada yang ke pick off ya. Yap. Sama-sama rapi sebenarnya dan sama-sama tahu timing kapan untuk menghilang dari lane-nya atau kabur semuanya. Dan itu yang kita lihat tadi. Dari Kiss yang sangat on point dengan Novaria dia. Dari itemnya, Kiss memiliki satu Enchanted Talisman bermain dengan cooldown time reduction dan ada satu Flash of the Oasis ternyata dimiliki oleh Moreno. Kita tahu bagaimana dari Bigetron Alpha dengan pemain atau hero yang seperti ini. Mereka akan kurang dari sisi pemberian damage magic sehingga Dewa mereka bisa berfokus hanya untuk build up-nya ke physical defense. Ada apa ini lagi? Ada Blazing Duet, Watt-nya sendirian harus menghadapi 2 player sekaligus. Tapi Drian cukup terlambat untuk bisa memberikan sebuah backupan. Akankah Drian kali ini bisa selamat untuk bisa pergi karena di belakangnya ada 2 orang yang membayangi dirinya. Drian sedikit lagi ditembakin lagi oleh Case dan gagal lap sudah. 2 player berhasil didapatkan tapi untuk kali ini Super Ken pun mengamankan keuntungan selanjutnya. Dan mereka pun masih ingin lebih kah? Tidak. Cukup sampai situ. Yap, karena sekali lagi dengan adanya healing, ini Case dengan poking damage-nya, ini bisa ditanggulangin kan? Yes, Angela juga sudah punya Flash of the Oasis ya, tadi kita lihat item yang diangkat juga. Yap. Dan 2 lane langsung dimenangkan oleh Bigetron Alpha tadi di area top yang sepertinya juga Watt belum siap ketika dia berhadapan langsung dengan Eman plus Angela. Walaupun ya kalau ngelihat dari Moreno dia kalah jalan sama Novaria, tapi dia bisa lebih cepat nge-backup dengan adanya Heartguard. Iya kan bisa dari belakang dan terlihat dari tadi akhirnya Watt yang sendirian akhirnya jadi nggak adil jadinya 2 versus 1 kan. Bener dan juga backup yang terlambat tadi ya. Terlambat sedikit saja tadi sehingga yang membuat Drian juga harus pick off. Dan kali ini Bigetron Alpha mereka unggul goldnya tidak terlalu jauh memang. Tapi kita bisa melihat pressure yang masuk dari Bigetron Alpha dengan Ki yang bermain Arlot. Mereka bisa bermain agresif. Banyak efek crowd control dari Arlot juga dan efek vengeance dia bisa memberikan damage gila. Masalah Final Slash juga tadi ganggu banget ya. Gerinya mau nabrak tapi digeser lagi jadi out of position. Dan sekarang outer turret udah mulai dirontokin satu persatu oleh Bigetron Alpha. Berbalik unggul dan Dewa. Early yang tadi mereka pegang ini udah mulai hilang loh. Ya, tapi sebenarnya ada fleeting time yang sudah dipegang oleh Drian juga. Kalau memang ada assist dari Divine Judgment, mereka akan bisa lebih cepat untuk melakukan second pick off. Dibalaskan oleh Watt di atas 1 outer turret. Namun di tengah Gary mau gak mau harus mempertahankan 1 turret tersebut. Tapi Gary ditarik langsung dengan 1 penetrasi yang begitu menyakitkan bahkan untuk sekarang. Ada Last Insanity meledaklah sudah Drian menjadi korbannya. Di area belakang ada 1 Blazing Duet dan juga Hardcat yang masuk ke dalam tubuh dari Eman. Di mana mereka benar-benar mendominasi di dalam pertempuran tersebut. Yap, dan itu dia kombinasi Blazing Duet Heartguard yang akhirnya membuat dari Emannya semakin tidak tersentuh. Sprint lagi yang dibawa. Extra movement speed juga ada ya tadi ya. Iya. Dan Heartguard yang memang shield yang dilihat tadi dari Cloud-nya yang membuat dia sangat sulit untuk bisa ditargetkan ataupun kalau siapa yang bisa menangkap dari sisi Dewa ini hanyalah dari Drian. Ya, dan lihat DPS dari Eman ini udah langsung ngebantu juga untuk eksekusi Lord secara cepat dan tidak ada kontes yang dilakukan oleh Dewa United. Bigetron Alpha membalikan keadaan dengan posisi mereka yang cukup ofensif. Wow, ini mereka bermain cepat juga. Lebih ke memaksimalkan bahwa mereka membawa direct. Jadi bisa jadi mereka ingin menutup gamenya ini sedikit lebih cepat ya. Karena ya direct dari Super Ken bermain dengan item-item tank dia. Ki juga dengan item tank jadi semua source damage akan masuk ke Eman. Mereka bisa all in untuk menjaga Eman seutuhnya. Atau mereka mungkin bisa melihat di mana nantinya keberadaan Super Ken. Yap, berarti tugas Drian ini cuma nyulik Eman ya sekarang ya. Eman kan juga dengan tipikal yang ditunggu aja dia bakal maju kan dengan Blazing Duet. Tapi masalahnya dari tadi Drian sebelum bisa mendapatkan siapapun dia udah kena poke duluan nih sama Torizo. Dan kita tahu kan itemnya Drian first item fleeting time. Iya gak ada defensif. Iya kecil mendekati 0. Oke, tapi ya kita akan melihat bagaimana Lord yang pertama sekarang udah mulai berjalan. Konsil, Ki. Ada konsil, siapa yang akan menjadi korbannya Gary. Masih menjadi garda terdepan di atas. Pergerakan Dixonnya masih berputar-putar saja dengan 1 wave min yang harus dihadapin tapi di bawah.
Ada Lord yang harus segera mereka hilangkan. Oke, tapi sepertinya masih bisa di defense tipis-tipis juga. Dixon clear atas, The Lord-nya masih bisa dihancurkan dan menuju ke arah tengah. Kayaknya Bigetron Alpha bakal coba untuk kembali ngepoke nih pemain-pemain dari Dewa United. Ya cukup tidak berasa ke Super Ken barusan ya. Iya. Spear yang terlihat dari Case. Karena late game juga gak sih kayak scaling untuk Novaria. Jadi butuh banget item lagi nantinya buat memberikan poking yang cukup berasa. Ya, dan Super Ken ya kita tahu dengan item-item tank dia juga dengan full HP yang sudah lumayan tebal. Dan ya kita akan melihat untuk item dari Super Ken sekarang. Tough Boots ada, Radiant Armor juga punya juga bersama dengan satu Blade Armor. Jadi dia sudah bisa setidaknya ini mencegah magic damage yang bisa diberikan dari Novaria. Dari belakang, karena Radiant Armor ini untuk menekan dari Astral Meteor-nya bukan dari Astral Sphere-nya. Oke. Tapi Rosorizo? Iya, ketahuan dua orang dalam rumput ngapain. Bubar, dibubarin ya. Tapi menunggu lagi untuk Lord yang nanti ter-enhance akan segera muncul dalam 1 menit ke depan. Tapi real time victory rate kali ini cukup berbeda. Tadi hanya ada 1% aja sekarang menuju ke arah Bigetron Alpha. Plus sekarang Moreno punya fleeting time, akan semakin berbahaya lagi pertempurannya. Oke, semakin ya, makin nantinya akan bisa menyelamatkan siapapun. Moreno akan semakin cepat lagi nih mau kemana pun Karena juga. semuanya ini bisa dikombo, 4 player lainnya. Betul, meskipun memang target yang terbaik adalah Cloud ya. Yap. Karena Cloud sebagai pemberi damage yang bakal diandalkan oleh Bigetron Alpha sampai dengan late game nanti. Ya kalau misalkan memang mau backup Eman boleh, mau nambahin dulu untuk frontline bisa masuk ke Sorizo atau King-nya, semuanya cocok gitu. Dan ini juga pergerakan dari Sorizo dengan Fire Missile, itu juga cicil tipis-tipis terus menerus gitu untuk Dewa. Sehingga di saat fight, ini keadaannya HP-nya nggak dalam keadaan full. Ya. Sedangkan dari Dixon, memang King-nya mungkin bisa menang di early game, tapi lambat laun, pelan dan pasti. Ini Bigetron, mereka bisa mencegah agar Cici gak masuk ke backline mereka. Waduh, final slash-nya connect lagi Gary. Akankah dia tetap memaksakan untuk bisa mendekat ke arah dari Lord-nya? Masih berputar-putar saja Case. Melihat dari kejauhan, Astral Meteor sudah dikeluarkan pula Gary. Harus mundur dan mereka harus merelakan satu Lord ini dan ditembak tadi dengan Spear. Tapi ternyata masih belum rezeki kayaknya ya. Iya, masih jauh juga range-nya ya. Tapi memang dari Dewa United mereka komit buat gak kontes sih. Mereka coba untuk cari informasi saja karena pergerakan dari Drian bersama Watt ini coba untuk membayar Lord tersebut dengan hancurnya outer turret di bawah. Oke, jadi masih ada pertukaran yang memang bisa dilakukan oleh Dewa United. Tapi lihat bagaimana Bigetron Alpha, mereka sudah bisa berjalan berbarengan bersama dengan Lord yang memang langsung spawn juga tadi. Sementara sekarang Lord-nya ada di tengah. Lord-nya siap untuk bersilaturahmi di belakang. Ada satu konsil, siapa yang akan menjadi korban dari final slash-nya. Satu bestar berhasil dihancurkan sudah. Tapi Gary terlihat masih berputar-putar. BMI ada di area tersebut. Dan sekarang ada satu bestar lagi di bagian bawah yang udah berhasil langsung ditemukan begitu saja. Dan Ki gagal untuk bisa mengeluarkan satu final slash-nya. Dan mengenai ke arah beberapa player. Tapi Sorizo menjadi satu orang terdepan untuk bisa mengeluarkan terus-terusan fire-nya. Tadi Curtain Call sebetulnya sempat connect juga, tapi memang Dewa United mereka berfokus untuk defense dulu nih. Tapi ya satu wave di arah bawah nampaknya membuat dari Bigetron nggak pulang nih. Masih ada wave susulan lagi untuk di area top lane. Bener-bener nggak pulang mereka, tapi barusan ada Iko juga yang udah langsung dikeluarkan. Dan juga final slash-nya connect! Namun mereka masih belum menemukan satu momentum untuk bisa menghancurkan pemain-pemain Dewa secara langsung. Namun Speedy Like Bella begitu menyakitkan, bahkan itu sekarang langsung ditembak lagi dengan Spear yang ada di bagian belakang. Tapi Sorizo menjadi abang-abangan, menjadi satu penjaga yang ada di area depan. Oke, 3 base turret sudah rontok semuanya. Membuat dari Bigetron Alpha semakin unggul dengan 7.500 gold yang mereka pegang Omawa. Dan Eman ini licin banget untuk bisa ditangkap. Sedari tadi bisa menghindari damage-damage yang diberikan oleh Dewa sendiri. Kita melihat sekarang Angela akan build up ke attack magic item. Holy Crystal kayaknya nih. Atau Blood Wings ya. Yang bakal dibayar oleh dia karena ada fleeting, ada NOD juga. Yap, oke. Sebenarnya hampir mirip ya, NOD juga sudah dimiliki oleh Case. Yang ini ngebuat akhirnya poking damage-nya lumayan gak kerasa ya. Magic power-nya kurang. Karena ada masih di NOD ya. Iya. Belum ke Divine mungkin. Yang bisa di-build oleh Kiss. Dan Dewa United mereka sudah kehilangan 3 base turret. Ini akan menjadi PR yang sulit untuk Dewa sekarang untuk bisa menahan bahkan di stiker kelas. Terus yuk. Terus. Sampai sahur. Enggak dong. Tapi ya kita akan melihat juga bagaimana Battle Mirror image yang sangat-sangat cepat. Sangat-sangat cepat ya. Kalau kata anak sekarang mah nyalakan sendiri abangku. Menyala abangda. Iya. Tapi Gary. Capek dengernya. Ilmu padi ya pokoknya. Lah ilah. Tapi 25 detik menuju ke arah Lord juga.
Ini akan membuat dari Bigetron Alpha mengandangi pemain-pemain dari Dewa United agar tidak keluar dan melakukan kontes. Moreno bahkan diutus untuk mengirimkan minion ya, yang berada di lane jauh. Dan dengan item Magic Attack yang dibuild oleh Moreno ya, dia bakal ya cukup cepat karena punya damage yang memadai. Ya, ini dari tadi key-nya doang itu yang dimakan juga early game kan. Combo tadi Divine Judgment, itu ke arah key terus-terusan. Tapi ya itu ngebuat akhirnya dari Emannya free, Super Ken-nya juga bisa well farm. Dan ngebuat dari Bigetron Alpha sekarang semakin kembali unggul dengan Lord yang sekarang sudah mulai di-pop juga. Iya, dan Sorizo coba lihat Viraga armornya udah semakin lebar, semakin panjang lagi. Itu yang harus mereka dobrak terlebih dahulu, ada imunitas lah yang harus mereka hadapin. Lalu setelahnya kita lihat saja. Ini nggak bisa sih, mereka nggak bisa kontes, berat banget. Mereka susah pastinya untuk bisa buka vision dengan mengandalkan Astral Echo tadi udah cukup. Hanya bisa memandang dari kejauhan saja. Dan Holy Crystal yang digunakan oleh Moreno. Oke, tambahan lagi untuk Magic Power. Magic Attack bagi Moreno sekarang. Dan dengan Lord yang didapatkan juga, Lord yang tidak diganggu sama sekali. Bigetron Alpha, mereka kelihatan sangat-sangat kuat dan mereka bisa berbarengan bersama dengan Lord tersebut untuk mencari sebenarnya satu informasi. Masih ada Final Slash kalau memang mau dibuka sekarang, masih bisa untuk Bigetron Alpha. Apalagi semua Source Ultimate ready nih. Ini Betul. siap-siap ya Pak Pulung. Ini bakal ada fight yang betul-betul dari tadi jangka panjang loh ini kedua tim. Saya tarik napas dulu ya. Aha. Kita perlihat, di zoom tadi sampai ke pori-pori kaja tuh ya. Tapi ya ada game fact nih. Apa tuh? Dari GoPay di MPL ID Season 13, Drian dan Ki saat ini sama-sama menjadi top 2 hero pool ranking romer dengan 6 unique pick heroes. Oke, itu di season 13. Namun sekarang kita lihat lagi pertempuran macam apa dan final slash yang connect. Drian untuk masih bisa selamat dengan konsil yang udah dia milikin. Tapi Dixon udah meluangkan juga ke arah Vengeance di mana untuk sekarang Wattnya. Udah meluangkan lagi ke arah satu speedy lagi dan juga memberikan damage yang begitu menyakitkan. Tapi sekarang Blazing 2 dia udah mulai masuk ke bagian depan dan juga mengusir ke arah beberapa player. Tapi Wattnya menghilang dengan saja penangan akan menjadi 2-0 untuk Bigetron Alpha. Dan benar 2-0 untuk Bigetron Alpha. Wow, Bigetron Alpha mampu membuat dari Dewa United kali ini harus pecah game red.